Ini adalah sebuah pabrik senjata yang menjadikannya gila. Sebarang senjata bisa menjadikan mereka pengetahuan. Namun lelaki bisa memilih sesuatu di dalamnya. Hanya karena dia merupakan seorang pakar yang dianggap pakar yang paling kuat. Dengan kekuatan seorang diri, dia bisa membunuh sebuah pasukan. Namun sekarang, dia tidak bisa memulihkan burung yang sudah mati. Hanya karena dia sangat kuat dan tidak bisa dihadapi oleh 9 star yang lain. Oleh itu, 9 star yang lain berkumpul untuk membunuhnya. Dan pada saat dia hampir mati, dia memulai mencari senjata. 10 tahun kemudian, jiwa Cha Cheng Yu memperoleh tubuh orang lain untuk menyelamatkan diri dan berjanji untuk membiarkan Jiu Xing dan lainnya hidup hingga mati. Ketika dia menemukan bahwa 10 tahun sudah berlalu, dan badannya tidak dapat menyebutkan sebarang kekuatan. Meskipun selama bertahun-tahun ini, Jiu Xing dan anggota lainnya hanya mencapai sekitar 800 lantai. Cha Cheng Yu tidak terlalu mengetawakan bahwa Jiu Xing ini hanya mencapai 200 lantai selama 10 tahun. Ini adalah sesuatu yang baik bagi dia karena dia mempunyai kesempatan untuk mencapai mereka. Meskipun kan jiwa Cha Cheng Yu ini hanya orang baru, tapi jiwa ini adalah jiwa yang muda. Dia berkata, selama bertahun-tahun kembali masuk ke kubah, pertama dia harus melewati jalan-jalan berbahaya yang tidak sempurna. Namun, setelah melakukannya, dia bisa kembali ke tempat semula. Dia bisa kembali secara otomatis. Pertama, dia akan memeriksa kemampuan dirinya. Semua kemampuan dia telah diubah menjadi satu. Namun, ada satu kemampuan yang mempunyai kelebihan. Ketika dia baru masuk ke jalan-jalan berbahaya, dia akan melempar sebuah pedang. Dengan menggunakan jalan-jalannya yang mudah, dia bisa berjalan dengan mudah. Hanya perlu dengar penjelasan dari Chou Chu. Dia terbang ke atas menghindari anak panah yang begitu banyak. Tidak kira seberapa cepat dia. Dia tidak dapat menghindar hanya mendengar suara tusukan anak panah ke tubuhnya. Dia tiba-tiba menemukan banyak senjata. Namun, dia tidak berhenti dan terus bergerak ke depan. Jika dia tidak berhenti, dia akan kembali ke tempat awal mula. Dia hanya ingin menguji kekuatan. Dia bisa menjadi lelaki terkuat di atas. Dia bergantung pada kemampuan ini. Kemampuan ini bisa mengambil segala barang yang tidak ada nyawa, termasuk darah yang baru dikirimkan. Semua sifatnya juga diperbaiki. Sehingga setelah pulih, dia terus bergerak ke dalam. Dia harus terus mengambil darah untuk meningkatkan sifatnya. Hingga setelah sebulan dia sudah tidak bisa mengambil darah untuk meningkatkan dirinya. Sehingga dia berada di luar jalan. Pada saat ini, sifatnya meningkatkan banyak, tetapi cara dia meningkatkan menarik perhatian dan dewa-dewa lainnya. Cha Cheng dan Xing Xia, kenapa kalian datang lagi? Dia benar-benar membenci dewa dan orang-orang yang berkata-kata tinggi. Dia mengikuti pelbagai jendela, sehingga dia menemukan sebuah jendela yang dia kenal, yang menarik perhatiannya. Dia melihat Baal yang merupakan Penny. Tentu saja dia mengatakan bahwa dia akan menjadi kakaknya. Kemampuan ini sangat luar biasa. Dengan kemampuan ini, dia bisa mendapatkan kejayaan yang belum pernah dia dapatkan dalam sebuah kehidupan sebelumnya. Master All Power. Kemudian, kita akan menuju ke bagian seterusnya, rumah pembelajaran. Sebelumnya, dia sudah menjinakkan anak panah yang beribu-ribu. Namun, dia hanya menggunakan sedikit kemampuan untuk mengikuti kemampuan anak panah itu sendiri. Tiba-tiba, dia memilih sebuah anak panah yang mempunyai kekuatan berwarna hitam. Sebabnya dia melakukan ini adalah untuk melihat bagaimana kuatnya kemampuan yang berwarna hitam itu. Menurut saya, ini tidak susah menjadikan sistem menciptakan lebih banyak petunjuk yang dapat menyerang. Sistem menunjukkan petunjuk yang bisa menyerang, mungkin akan menyebabkan kecederaan. Menurut saya, ini tidak susahlah. Kamu hanya perlu menetapkan permintaan saya. Setelah berbicara, robot-robot muncul di depannya. Di saat berikutnya, semuanya bergerak ke arahnya. Ketika ini terjadi, saya mulai melancarkan serangan dan keluar dengan ketawa. 3 buah robot berhasil jatuh, tetapi yang lainnya bergerak ke arah Sei. Saya melihatnya. Saya harus menangkapnya. Di saat berikutnya, ketika saya melihat robot, ternyata robot telah ditutup oleh Blue Demon. Kurang menantang. Apakah sistem bisa memberi saya peningkatan yang lebih kuat? Setelah saya selesai berbicara, terdapat beberapa robot besar yang berbentuk manusia. Tetapi tanpa menyerang mereka, saya bisa menyelesaikan sebuah pertarungan. Selepas itu, saya meneruskan menyerang robot kedua. Dengan sedikit kelebihan, saya menyerang beberapa yang tersisa. Selanjutnya menjauh dari robot yang menyerang ini, menunjukkan bahwa ini adalah musuh yang paling berbahaya di dalam 2 tower. Saat ini, Jishihe hanya tersenyum ringan. Jadi dia adalah orang paling berbahaya di lantai ini. Jadi aku tidak punya pilihan selain meminta teman lamaku untuk menghadapinya. Detik berikutnya, 1 pon energi intens keluar dari tongkatnya, dan suara target jarak jauh meledak menjadi bubuk.
Ini adalah kekuatan keserbagunaan. Semua senjata terasa sangat mahir saat digunakan. Rasanya seperti telah digunakan selama bertahun-tahun. Ini adalah perintah sistem. Selamat atas pencapaiannya. Saat itulah dia tiba-tiba menyadari bahwa pencapaiannya Guru yang Maha Kuasa sebenarnya adalah sebuah profesi. Sistem menanyakan saya, apakah akan memilih Guru yang Maha Kuasa sebagai profesi saya? Saya tidak akan dapat memilih lagi setelah meninggalkan ini. Perjalanan saat ini juga berada dalam dilema. Guru yang Maha Kuasa adalah profesi yang salah. Tetapi saya tidak bisa melepaskan sistem necromancer saya yang paling menguntungkan untuk ini. Saya ingin memilih Guru yang Maha Kuasa sebagai profesi kedua. Saya menjawab tidak. Profesi sekunder harus diselesaikan setelah menyelesaikan level. Itu hanya dapat dibuka setelah 100 level. Tapi saya berkata dengan tenang. Saya ingin menggunakan poin prestasi untuk membuka subprofesi. Sistem langsung terkejut ketika saya bertanya. Sebagai seorang pemula, bagaimana Anda tahu bahwa ada opsi ini? Apakah tidak apa-apa? Ya. Tapi poin prestasimu tidak cukup untuk mengemudi. Dia menghela nafas tak berdaya dan sepertinya dia hanya bisa menggunakan trik itu. Lalu dia menunjuk ke puncak segala kejahatan di belakangnya. Tapi juga berinisiatif mengumumkannya kepada publik. Dia seharusnya bisa memperoleh pencapaian tertentu. Benar saja. Setelah mengatakan ini, sistem akan meminta untuk mencapai pencapaian tersebut. Semua kejahatan level 8. Dan nilai prestasi akan ditingkatkan sebesar ke-200. Melihat bahwa dia membantu saya, dia bertindak genit kepada saya tanpa rasa malu. Tolong jangan membuat sistem saya jijik. Sekarang dia dapat mengubah Guru yang Maha Kuasa menjadi sub-profesional. Dengarkan saja ucapan selamat. Prajurit itu kuasai menjadi sub-profesional. Beralih ke subkelas Anda dan hancurkan rumah pelatihan untuk menuju Menara Dewa di lantai pertama. Dengan perhatian kekuatan staf Necromancer, Anda hanya dapat mendengar suara tanah meledak. Tiba di suatu hutan penuh dengan sekelompok goblin. Begitu mereka tiba di hutan, mereka menemukan bahwa beberapa siswa dikelilingi oleh beberapa goblin. Saat salah satu dari mereka sedang menyerang dengan lidah panjang dan pisau, tiba-tiba terdengar suara keras di udara dan muncul dari udara tipis. Retakan muncul dari luar angkasa. Hanya dengan satu langkah, dia menginjak-injak goblin yang berlidah panjang itu ke tanah. Ternyata itu kalian. Serangga, kami sudah lama tidak bertemu. Dua goblin yang tersisa perlahan-lahan dipandang rendah giginya dan meraung marah. Cheng Yu hanya nyengir. Ayo, kalian berdua serang, kata Cheng Yu. Saya ingin melihat seberapa besar peningkatan yang bisa saya dapatkan setelah menelan Anda. Serangan seorang pemula. Pemula ini sangat hebat. Dilihat dari senjatanya, dia sepertinya hanya seorang penyihir. Dia baru saja menjatuhkan goblin yang berlidah panjang dengan satu tendangan. Seorang pemula yang tampak relatif malang ingin bertarung dengan Cha Cheng Yu dan mendapatkan beberapa keuntungan pada saat yang bersamaan. Tapi satu-satunya respon yang dia berikan hanyalah kata sederhana, pergi, jika kamu berani mencuri mangsaku. Jangan pernah berpikir untuk bersaing denganku. Setelah mengatakan itu, 3 siswa itu berdiri dan berlari keluar. Para goblin yang tersisa, dia melihat wajahnya ketakutan. Lin Jing tidak sabar untuk turun dan menemani teman-temannya, tapi dia hanya bergegas ke depan Cheng Yu, seolah-olah dia melihat iblis neraka. Mata Lin Jing penuh ketakutan, dan saya terus berteriak, saya menyesal di dalam hati saya. Pada saat yang sama, dia berbalik dan lari ke belakang. Baru setelah itu dia mengenaliku. Dia berkata, bola ajaib yang dibentuk oleh energi yang terkondensasi muncul dari tangannya dan langsung menembus tubuh kedua goblin. Ini adalah perintah sistem kuil. Bunuh 10 saudara. Brain dapat menyelesaikan tugas dan naik ke level berikutnya. Melihat misinya yang begitu sederhana, kenapa tidak meraih prestasi Slayer juga? Ternyata membunuh lebih dari 1000 monster yang sama bisa mencapai prestasi Slayer yang sesuai dengan monster tersebut prestasinya. Dia melihat mayat goblin di depannya. Saya ingin melihat latihan seperti apa yang bisa Anda berikan kepada saya. Mayat goblin berikutnya berubah menjadi bola darah dan tersedot ke dalam mulutnya. Tapi ketika dia baru saja menyedot bola darah ke tenggorokannya, dia terkejut. Dia menemukan sesuatu. Dia bisa melihat yang lebih menarik. Saya bisa memahami bahasa goblin dan tidak sabar untuk membuka bilah status untuk memeriksa perubahan atribut saya. Mungkin peningkatan nilai ini terlalu tidak normal. Atribut ini sebenarnya setara dengan pemain menara 10 lantai. Apakah ini atribut bonus tambahan yang datang dengan dimulainya kembali profesi Guru yang Maha Kuasa? Gambar seru yang tiba-tiba muncul. Raja Goblin yang terlihat begitu manis di matanya sebenarnya adalah Raja Iblis Hitam yang diperankan oleh Nomor Ice.
Saya baru saja melihatnya melaju dan Raja Iblis Hitam berteriak keras. Ternyata orang ini hanya mengandalkan pengumpulan goblin kecil untuk serangan kelompok menggunakannya untuk memanen banyak. Jika dia ingin menghadapinya setelah gelombang kekuatan, dia harus membentuk pasukan Andi terlebih dahulu. Setelah mengatakan ini, dia melambaikan tangannya dan gerombolan goblin terbunuh seketika. Ini adalah perintah sistem. Selamat, Anda telah menyelesaikan transfer pekerjaan sendirian dan memperoleh pekerjaan necromancer. Goblin yang terbunuh pada detik berikutnya berubah menjadi kerangka prajurit dan berlutut di depannya. Ingatan dari kehidupan sebelumnya. Semua sepele. Ada profesi tersembunyi di menara 7 lantai yang harus kamu dapatkan. Prajurit kerangka di depannya menoleh dan melihat ke samping yang hendak menyerang. Mereka ketakutan dan lumpuh di tanah. Ayolah, prajurit undeadku. Bunuh semua goblin yang bisa dilihat. Setelah beberapa saat, aku sudah membentuk pemimpin pasukan Andit. Lalu aku sampai di sebuah rumah jerami. Berdasarkan ingatanku tentang hidupku, saya sudah lama tidak melihat siapapun di sini. Jadi saya bermain dengan bola energi di tangan saya dan bergumam pada diri sendiri. Trik ini sulit untuk dilewati. Benar saja. Ada gua gelap tak berdasar yang tersembunyi di bawah lantai. Ciceng Yu berjalan di sepanjang lorong gelap dan menempatkan kristal ajaib di mana-mana. Karena dia ingin menyelesaikan transfer tingkat tinggi yang terkenal ke Necromancer memancarkan energi hitam yang berisi ahli nujum generasi pertama dan petugas transfer karier. Saat dia membuka sarkofagus dengan kekuatannya, kerangka yang memancarkan aura menakutkan melayang dari peti mati. Ciceng Yu berkata dengan ringan, ahli nujum generasi pertama. Karl memandang Cheng Yu. Apakah Anda keturunan saya? Saya melihat Cheng Yu tersenyum jahat. Saya sudah lama tidak melihatnya. Teman Karl tertegun di tempat. Dia berkata dengan sedikit malu bahwa hanya sedikit orang yang tidak melihatmu. Anak muda, kamu membuatku merasa sangat malu seperti ini. Raja mayat hidup akan ketakutan saat dia melihatmu sebagai tengkorak. Aku menemukan tempat ini setelah membaca buku harianmu. Di kehidupan terakhir, saya juga secara tidak sengaja mendapatkan item tersembunyi dari buku harian Necromancer Karl dan mencoba membuat Karl menyerah kepada Kaisar. Tetapi gagal. Jadi ketika saya menghadapinya lagi di kehidupan ini, keinginan untuk menaklukkannya muncul secara spontan dan berkata, saya sangat baik. Saya menghargai keberanian Anda. Anda jauh lebih baik daripada bocah tidak sopan 10 tahun yang lalu. Mendengar ini, Ciceng Yu tidak bisa menahan gemetar. Karl, tengkorak sialan ini, sungguh ingin memukulnya hingga berkeping-keping. Tetapi untuk mengubah profesinya, dia hanya bisa dengan tegas berkata dengan marah, Tuan Karl, bisakah Anda membantu saya menyelesaikan pemindahan pekerjaan dengan cepat? Raja orang mati adalah profesi tingkat tinggi transfer pekerjaan kedua. Jangan menunggu sampai Karl selesai berbicara. Ciceng Yu tunjukkan informasi perubahan pekerjaanmu kepada Karl. Soalnya, aku sudah menjadi raja mayat hidup. Melihat pemandangan ini, mata gelap Karl tiba-tiba bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan. Dia tidak pergi ke lantai 10 dan benar-benar menyelesaikan pergantian pekerjaan sendirian. Dia bahkan lebih mesum dari bocah nakal sebelumnya. Lalu Tuan Karl, bisakah Anda memindahkan saya ke pekerjaan lain sekarang? Karl berkata dengan jelas. Tentu saja bisa. Karl terus melantunkan mantra di mulutnya, mengangkat tangannya dan melihat ke udara. Dikenal. Selama periode ini, kata-kata Karl dengan cepat terlintas di benak saya. Saat menara pertama kali muncul di bumi, Karl sudah menjadi tokoh teratas yang memimpin seluruh menara. Meskipun dia sudah menjadi ahli nujum terkuat pada saat itu, dia selalu mencari cara untuk menjadi lebih kuat dan terus-menerus tertarik untuk membuat panggilannya lebih kuat. Yang dia inginkan bukanlah Lich atau Satria Kematian, tapi jiwa yang benar-benar baru dari makhluk mati yang dipanggil. Andit seharusnya bisa memanggil spesies baru yang melampaui semua panggilan. Setelah penelitian terus-menerus, dia akhirnya menciptakan profesi baru Raja Mayat Hidup. Namun, tubuhnya yang menua telah mencapai batasnya. Profesi Raja Mayat Hidup juga akan berada di ambang kepunahan bersamanya gelar Raja Mayat Hidup. Warisan profesional. Jadi dia dengan tegas membuat pilihan terakhir dan benar-benar menggunakan batu penakluk naga yang telah lama hilang pada dirinya sendiri untuk menjadi eksistensi seperti NPC. Tungku jiwa digunakan untuk menangkap jiwa dan juga dapat digunakan untuk memanggil jiwa. Selamat. Saya harap Anda dapat mencapai puncak dan membiarkan dunia menyaksikan kehebatan barisan Raja Andit kita. Menyeringai tetapi tidak berhasil. Terima kasih, seniorku. Aku perlu menggunakan tungku jiwa yang kamu berikan padaku untuk menangkap Karl terlebih dahulu. Adapun keinginanmu untuk menjadikan barisan Raja Andit menjadi hebat, terserah padamu, Pak Tua, untuk mewujudkannya. Mendengar ini,
Karo tertegun sejenak, lupa perjanjian di buku harian. Apakah kamu ingin mengingkari janjimu? Cha Chengyu hanya berjalan menuju senior Karo, selangkah demi selangkah membantu Anda mengubahnya. Detik berikutnya, dia melihat Chi Chengyu langsung membuka tungku jiwa dan berteriak untuk mengumpulkan jiwa. Dalam sekejap, jiwa Karo dilucuti sedikit demi sedikit oleh tungku dan keluar orang lain. Bagaimana saya bisa Karo yang agung ditangkap oleh Anda? Tungku jiwa berkata bahwa ayah langsung meninggalkan jaring ajaib, memblokir jiwanya, dan dilucuti. Hanya kerangka yang tersisa. Kamu ingin memperhatikanku. Kamu masih agak muda. Selamat tinggal, kata anak itu. Ayah berbalik dan lari. Tapi saat ini, Chi Chengyu terlihat tenang. Tapi saat dia berbalik untuk melarikan diri, dia tiba-tiba menabrak dinding tak kasat mata. Itu adalah jebakan ajaib yang dipasang Chi Chengyu di sepanjang jalan. Chengyu memasang jebakan seperti itu. Saat ini, Chi Chengyu datang dan berkata perlahan, "Ini adalah jebakan ajaib yang disiapkan khusus untukmu. Konsekuensi dari melakukan ini akan serius memukul." Tapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa jalan ini dilapisi dengan batu kristal. Cha Chengyu berkata bahwa meskipun penjara ini mudah dibobol, ada ribuan penjara ajaib yang menunggumu di belakang. Pria di lantai pertama itu begitu menakutkan dan keterlaluan sehingga dia bertanya dengan marah, "Siapa kamu?" Saat ini, Cha Chengyu perlahan melepas topinya. "Meskipun aku gagal di kehidupan sebelumnya, aku akhirnya akan menangkapmu kali ini." Karo mendengar kata-kata kehidupan terakhir. Bukankah benar? Bocah tidak sopan yang Anda sebutkan itu seharusnya adalah ahli nujum generasi kedua. Bisa juga dikatakan bahwa generasi ketiga lebih baik saat itu. Cha Chengyu sudah mulai menggunakan pengetatan jiwa pada Carl. Dia tidak punya tempat untuk melarikan diri. Tubuh jiwa Carl dihisap oleh Cha Chengyu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. "Carl, jangan terlalu marah. Ikuti aku dan kamu akan mendapatkan semua yang kamu inginkan." Carl, yang jiwanya baru saja diserap oleh Cha Chengyu, juga kembali ke wujud manusianya. Tapi ini membuatnya roh mati itu sangat marah. Chengyu masih menyeringai. "Tampaknya kamu cukup tampan ketika kamu masih muda." Menghadapi ejekannya, Karo tiba-tiba meledak dengan kekuatan nekromantik yang agung. Namun sebelum dia selesai berbicara, Karo langsung tertegun. Ternyata energinya membutuhkan Cha Chengyu untuk menyediakannya. Hanya patuh dan patuh sekarang. Dengan Karo, jangan lupa bahwa saya memiliki keterampilan lain. Apakah Anda ingat bagaimana Anda menangani makhluk panggilan yang tidak patuh itu? Kemudian Karo berkeringat. Katanya jika aku tidak sepenuhnya patuh sekarang, dia akan melahapku. Karo yang tak berdaya akhirnya menjadi budak. "Apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu?" Chi Chengyu menunjuk ke sebuah kastil di kejauhan dan berkata, "Kita akan menyerang sarang goblin di sana. Segera setelah kita tiba di kastil." Chi Chengyu melepaskan sejumlah besar prajurit Andit. Menggunakan ini untuk membuka jalan bagi Raja Andit mereka. Karena semakin banyak goblin kecil yang bergabung dalam pertempuran. Tetapi untuk melihat Raja Goblin sesegera mungkin, dia juga bergabung dalam pertempuran itu sendiri. Saya juga merasakan suara gemuruh dan guncangan di luar. Jadi saya segera memerintahkan keluar untuk melihat apa yang terjadi. Jangan biarkan siapapun masuk dan menunda waktu upacara kurban. Di bawah kepemimpinan Chengyu, pasukan Andit dengan cepat tiba di luar aula pengorbanan. Mata Chi Chengyu tiba-tiba bersinar dengan aura yang familiar. Sepertinya Raja Goblin ada di aula di depannya. Jadi dia berjalan perlahan di dalam bersama pasukan Andit. Pada saat ini, Raja Goblin memasukkan belati ke seorang pendeta. Itu tidak cukup untuk memuaskan Yang Mulia. Itu adalah pengorbanan wanita yang dibawa oleh dua goblin. Pengorbanan kecil daripada manusia. Jadi dia meraih lengan wanita itu. Tampaknya ini dapat memenuhi kebutuhan Yang Mulia. Tepat ketika dia bersemangat, pedang terbang membuatnya melepaskan diri. Dia meraih tangan gadis itu. "Pendeta yang menyerbu ke sini dan menyela itu adalah aku. Apakah kamu mencoba menipu orang lain atau kamu memanggil pengorbanan? Aku menyarankan kamu untuk tidak ikut campur dan urusanmu sendiri. Aku yang bertanggung jawab atas bisnis ini, dan aku akan melahapnya Anda." Anak bermulut sombong itu begitu kurang ajar hingga mempertaruhkan nyawanya untuk membunuh seorang bangsawan. "Beraninya kau begitu sombong? Jika kau bersujud beberapa kali dalam hal ini, mungkin aku akan mengampunimu." Hantu cantik di samping mereka melihat saat yang tepat dan bangkit dan bersiap untuk melarikan diri. Tetapi saudara Raja Brin tidak mau melepaskannya dengan mudah. Dia melihatnya berteriak, "Raja Iblis, tolong beri aku kekuatan." Serangan itu hendak mengenai gadis hantu itu. Chi Cheng mengelak dan memblokir serangan itu dengan tangannya dan berbalik. Melihat wanita hantu itu, dia berkata agar dia keluar dari sini sesegera mungkin.
Tetapi tiba-tiba wanita ini mengeluarkan dua tanduk di kepalanya. Ini sebenarnya adalah klan hantu. Menurut legenda, ras kuat ini hanya ada di lantai 100 Menara Yushan. Bagaimana mungkin seorang gadis kecil diizinkan datang ke menara bawah? Dia bingung. Goblin di sampingnya raja berkata dengan marah. Beraninya kamu mengganggu upacara pengorbanan yang saya persiapkan untuk yang mulia. Dia tiba-tiba meledakkan penjaga goblin di sampingnya. Tetapi bagi Chi Chengyu, energi ini tidak cukup. Dia menggelitik dan meninju Raja Goblin. Pada saat ini, Raja Goblin tercengang karena orang sekuat itu akan muncul di lantai pertama menara. Chengyu memukul dia. Pada saat ini, Raja Goblin tiba-tiba melihat ke langit dan meraung. Iblis yang bertanggung jawab atas kematian, tolong datang dan selamatkan aku. Kemudian darah di tubuhnya mulai mendidih. Detik berikutnya, tangan raksasa yang jahat meraih tubuh Chengyu. Dia melihat lebih dekat pada boneka darah setan. Bagaimana iblis tingkat tinggi seperti itu bisa dipanggil? Tanpa menunggu Chengyu bereaksi, tangan raksasa itu membawanya ke tanah. Haha, bagaimana dengan manusia? Apakah kamu melihat ini? Ini adalah pemanggilan arwah roh terkuatku. Beraninya kamu menggunakan seni menundukkan roh di depanku. Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu di depan Guan Gong. Lalu iblis itu akan menunjukkan kepada Chengyu, apa itu pemanggilan arwah roh yang sebenarnya. Chengyu melihat jiwa Andit yang tak terhitung jumlahnya masuk ke dalam tubuh boneka iblis darah, dan kemudian mereka terus menggeliat di dalam tubuh boneka iblis darah. Itu hanya mengeras. Tubuh boneka iblis darah langsung berubah menjadi hancur. Pada saat ini, Raja Goblin menggaruk kulit kepalanya dan tidak dapat memahami bagaimana boneka iblis darah yang begitu kuat dapat dengan mudah dikalahkan oleh anak laki-laki tingkat pertama ini. Saat ini, Chi Chengyu terlihat bingung dan berdarah. Boneka iblis bukanlah sesuatu yang bisa dia panggil oleh seorang goblin. Iblis yang bertanggung jawab atas kematian yang melakukannya. Orang-orang jahat yang mengikuti Chi Chengyu juga memandang dengan marah. Anda penasaran dengan kekuatan saya? Segera setelah saya mengubah profesi saya menjadi necromancer. Kemudian saya mengetahui bahwa saya bertarung dengan orang yang membantunya memanggil boneka setan darah. Boneka, jika Anda mengetahuinya, maka Anda akan dengan bodohnya dibiarkan dimanipulasi oleh orang lain dan Anda hanya akan menjadi pion. Tidak mungkin yang mulia membalaskan dendam jika Anda membunuh saya. Selamatkan saya untuk menyelesaikan masalah. Sebelum kematian, orang-orang percaya Buen yang setia terus menindas iblis. Ini juga merupakan akibat dari iblis kematian yang menggoda para politisi. Kemudian Chi Chengyu berkata dengan dingin bahwa lelucon Buen berakhir di sini. Anda berani mencoba memprovokasi saya dan menguji saya. Jangan salahkan saya atas apa yang akan terjadi selanjutnya. Meskipun ada beberapa episode tidak menyenangkan di tengah-tengahnya, Chi Chengyu masih dengan mudah melenyapkan Raja Goblin dan meremas jiwanya menjadi bola jiwa. Dia kemudian dibunuh oleh Chi Chengyu. Melahapnya dalam satu tegukan juga merupakan caranya untuk menjadi lebih kuat. Saat dia menelannya, dia menemukan bahwa jiwa orang ini sebenarnya adalah sampah. Kepandaian dan kelincahannya hanya meningkat sedikit. Dia marah karenanya. Gadis hantu yang diselamatkan di samping datang dengan lembut. Halo, nama saya Charlie. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Baru saja dia menyelamatkan gadis hantu Yusu. Dia datang untuk membalas Chengyu karena telah menyelamatkan nyawanya. Apakah kamu tidak takut kalau aku orang jahat? Dan Yusu mengatakan bahwa siapapun yang berani menyinggung perasaannya akan dieksekusi. Chengyu menghela nafas pelan. Seperti yang diharapkan, klan hantu benar-benar tahu bagaimana menyimpan dendam. Chengyu bertanya, bukankah seharusnya kamu berada di 100? Kenapa kamu datang ke sini? Kata Yusu. Itu karena seseorang tiba-tiba menyerang desa hantu. Chengyu juga memiliki keraguan khusus di dalam hatinya. Klan hantu adalah ras yang sangat kuat di Menara Dewa. Bahkan keluarga besar tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah. Setelah memikirkannya, hanya 4 keluarga kerajaan yang berani melakukan ini. Prajurit dan klan raksasa memiliki tubuh yang kuat dan kekuatan yang tak tertandingi. Esensi sihir, klan naga, mereka memiliki bakat magis yang unik. Demonic Qi mendominasi klan iblis. Mereka mengendalikan sihir gelap dunia. Sayap Tianqian, legenda klan surgawi. Mereka adalah malaikat yang diturunkan ke dunia manusia oleh para dewa. Selain keluarga kerajaan keempat, ada pasukan khusus lainnya, yaitu orang-orang dari Jiuxing yang bekerja sama untuk menyingkirkannya. Ketika dia memikirkan Jiuxing dan binatang buas ini, Chi Chengyu sangat marah hingga dia mengertakkan gigi. Saat ini, Yousu di samping prihatin dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Yousu telah melihat kemampuannya. Jadi dia menyatakan bahwa dia ingin mengikutinya untuk melindungi dirinya sendiri. Dia adalah anggota klan hantu, dan mungkin dia akan tumbuh menjadi kekuatan yang baik di masa depan.
Cheng Yu mengangguk dalam diam. Dan Yusu Jianshuang di sampingnya, sama bahagianya seperti anak kecil. Detik berikutnya, bekas perlengkapan baju besi tiba-tiba melayang di tubuh Raja Goblin. Dan dia melepas peralatan ke kota. Semua Goblin telah diubah menjadi andit olehnya. Yousu di samping bersembunyi di belakang Cheng Yu. Pria ini sangat menakutkan. Karo Jianshua memandang Yousu dan menunjuk ke arah Yusu. Tentu saja, Cheng Yu berada di sampingmu saat ini. Jelaskan bahwa Yusu adalah anggota klan hantu dan telah berurusan dengan mereka sejak dia masih kecil. Tiba-tiba sistem mengeluarkan misi. Siapapun yang mengalahkan Raja Goblin dapat memicu sekelompok monster untuk menyerang. Cheng Yu segera membuka mulutnya dan berkata, apa yang kuinginkan akhirnya tiba. Tapi Carol dan Yousu menganggap ini terlalu berisiko. Cheng Yu tersenyum lembut. Alasan kenapa aku datang untuk mengepung dan menekan Raja Goblin adalah karena para dewa dan iblis di sekitar dia juga ada di sini. Berpikir bahwa Cheng Yu ceroboh dan mungkin mati karena pilihannya. Iblis yang bertanggung jawab atas kematian mengatakan bahwa jika kontribusi Cha Cheng Yu dapat mencapai tempat pertama, dia akan diberi hadiah. Cha Cheng Yu hanya tersenyum ringan, tapi jangan mencoba membodohinya. Apakah saya menerimanya atau tidak tergantung pada tingkat hadiahnya sebelum saya memutuskan. Karo menyombongkan diri di belakang. Kamu sangat berani. Bagaimanapun, jika kamu mati, aku bisa mendapatkan kembali kebebasanku. Karo, harap diingat bahwa aku adalah tuanmu dalam hidup dan kamu akan tetap menjadi budakku dalam kematian. Tombol konfirmasi secara langsung. Ini adalah level pertama. Tidak akan ada mode aman di semua area. Dan pilihannya telah menghancurkan semua orang di lantai pertama. Siapapun yang membuat pilihan ini dengan putus asa, terlepas dari apakah tugas telah selesai atau tidak. Mereka bergegas menuju zona aman di lantai 2, tapi belum ada yang datang. Di pintu masuk ke lantai 2, sebuah portal besar muncul di depan mereka. Goblin yang tak terhitung jumlahnya muncul dari sana, dan semua orang kaget. Sinar cahaya putih besar memisahkan kerumunan dari para Goblin. Orang yang datang tidak lain adalah Chi Cheng Yu. Dia melihat ke arah kerumunan dan menyeringai. Ini adalah tempat berburuku, dan itu berarti mati. Semua orang kagum. Mungkinkah dia harus menghadapi begitu banyak pasukan Goblin sendirian? Ketika Chi Cheng Yu dengan tenang mengaktifkan keterampilan pemanggilan andit. Tentara andit terbang keluar dari tubuhnya. Raja andit tingkat pertama. Saat ini, Yusu, yang berada di samping Raja Lingjun, juga ingin membantunya membunuh para Goblin bersama-sama. Maka kamu harus kehilangan kecepatan, atau legiun andit itu akan membersihkan semua sampah untukmu. Dengar, Yusu tidak lagi memiliki tujuan apapun. Dia memanggil senjata merah dengan duri di kedua sisinya dari kehampaan. Sebuah pedang muncul di tangan Chang Yusu, adegan yang memancarkan aura. Chi Cheng Yu berada di ruang dimensi acak. Pedang ini jelas tidak biasa. Dilihat dari cara dia memegang senjatanya, dia familiar dengan itu bahwa target serangan di desa hantu adalah Yusu. Sebuah suara yang tidak pantas membuyarkan pikirannya. Melihat tatapan arogan dan mendominasi ini. Dia adalah putra dari sebuah keluarga besar. Chi Cheng Yu hanya bertanya dengan ringan. Apakah kamu baik-baik saja? Nama saya Ekologi. Dan saya orang dari White Light Devouring Guild. Itu adalah Ju Sing Perun, kakak dan adik, cabang dari Guild Kerajaan Suci. Begitu Cheng Yu mendengar kata Ju Sing Perun, hatinya dipenuhi amarah yang membara. Masih berceloteh bahwa dia melihat keahlianmu dan memperkenalkanmu untuk bergabung dengan persekutuan Kerajaan Suci. Kamu datang tepat pada waktunya. Aku akan mencari perun bersaudara untuk menyelesaikan masalah. Aku akan ngobrol denganmu setelah aku selesai menangani sekelompok Goblin ini. Pada saat ini, anak laki-laki di samping berpikir bahwa Chi Cheng Yu terlalu berani dan dapat menindas orang lain dengan santai karena kekuatannya sendiri. Cheng Yu berkata dengan enteng bahwa alasan mengapa dia masih hidup sekarang adalah karena masih ada nilai. Tidak ada hukum dalam membunuh atau merampok di menara hutan ini. Kalian silakan keluar dari sini. Berbalik dan pergi. Kedua belah pihak bertarung sengit di medan perang. Melihat ini, Chi Cheng Yu dan Karo juga melangkah ke dalam pertempuran. Para prajurit Goblin yang mati berubah menjadi manusia satu demi satu di bawah manipulasi Cheng Yu dan Karo. Para kerangka andit yang bisa melangkah segera maju untuk bertarung kemudian memerintahkan Karo untuk mengubah semua mayat menjadi tentara andit. Kalau begitu mari kita bersenang-senang bersama. Yusu di samping juga dikejutkan oleh pertarungan sengit dengan pasukan Goblin. Tapi ada terlalu banyak Goblin dan dia mulai merasa sedikit kewalahan. Seorang Goblin melakukan serangan diam-diam dari belakang. Serangan diam-diam itu membuat Yusu tidak bisa bereaksi. Dalam sekejap, dia berteriak karena kesakitan. Rasa sakit ini tidak ada hubungannya sama sekali. Tapi saat ini,
Yusu terlihat jelas bahwa kekuatan fisiknya telah mencapai batasnya dan dia tiba-tiba jatuh berlutut.